Untuk kronologis kejadian, rekan-rekan media, jadi kejadian ini terjadi pada bulan Februari 2020 sekitar pukul 10 pagi, di mana korban atas nama inisial NS dan AL pergi ke warung yang tidak jauh dari rumahnya dengan tujuan untuk membeli jajanan. Namun setelah sampai di warung, ternyata warung tersebut tutup. Warung ini dituju oleh kedua korban ini. Kemudian kedua korban pergi ke warung yang berada di dekat SD Negeri 62 Banda Aceh, yang lokasinya juga tidak jauh dari rumah korban. Kemudian setelah kedua korban sampai, ternyata warung tersebut juga tutup. Dan pelaku TR yang berprofesi sebagai penjual pisang goreng berada di lokasi tersebut, jadi tidak jauh dari warung yang tutup tadi. Kemudian ketika kedua korban hendak pulang ke rumahnya, pelaku TR memanggil kedua korban, dan kemudian kedua korban menghampiri si pelaku TR. Lalu pelaku TR menarik tangan dan lengan korban. Kemudian pelaku TR menyuruh kedua korban untuk masuk ke kolong rak, yang sudah kita ambil ini, rak jualan. Dan pada saat kedua korban masuk ke kolong rak tersebut, ternyata sudah ada satu anak perempuan yang sampai saat ini kita belum tahu identitasnya, sudah berada di bawah rak tersebut dalam keadaan tangan terikat dan mulut dilakban. Sampai saat ini pihak penyidik masih menelusuri siapa anak perempuan tersebut yang juga indikasinya menjadi korban dari para pelaku. Kemudian terhadap kedua korban yang masuk ke dalam rak, juga pelaku TR menutup mulutnya dengan lakban. Nah, setelah itu pelaku mengancam korban dengan menggunakan satu bilah parang. Untuk parangnya ini diakui oleh korban, namun sudah hilang karena kejadian memang pada bulan Februari yang lalu, sudah beberapa bulan yang lalu. Sambil yang bersangkutan, pelaku mengatakan kalau lari seperti itu dengan memegang parang, sehingga para korban ini takut dan terancam saat itu. Lalu dalam kemudian pelaku RS dan pelaku RR melintas depan warung milik si pelaku TR. Kemudian pelaku TR ini memanggil kedua orang tersebut, pelaku tersebut, untuk menghampiri warungnya. Kemudian pada pukul 16 kurang lebih, ketiga pelaku membawa para korban ke area semak-semak di belakang warung milik tersangka, TR. Dan di lokasi tersebut, ketiga korban kemudian dicabuli dan disetubuhi oleh ketiga pelaku. Kemudian berdasarkan keterangan dari pelaku TR, bahwa sebelumnya pelaku TR juga telah dilakukan pencabulan terhadap
terhadap 2 anak laki-laki. Dan juga kami masih menelusuri siapa kedua korban tersebut sampai dengan saat ini. Pasal yang dilanggar oleh pelaku ya saat ini sementara kami masih menerapkan pasal 811 junto pasal 82 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 dan Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun kurungan penjara.